Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga semangat belajarnya tetap terjaga meskipun kita harus melaksanakan belajar tanpa tatap muka. Oke, di kelas 9 ini materi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah permainan bola besar. Dimana yang pertama itu adalah sepak bola. Adapun dia akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian sepak bola itu sendiri, yang kedua peraturan permainan sepak bola, yang ketiga teknik-teknik dasar sepak bola. Nanti ada sedikit Bapak tambahkan tentang sejarah sepak bola. Oke, yang pertama itu adalah pengertian sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Ya, itu sepak bola. Tujuannya mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan menjaga gawang sendiri agar tidak kebobolan oleh lawan. Selanjutnya itu adalah di dalam memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Ya, namanya sudah main bola. Semua diperbolehkan kecuali tangan. Hanya penjaga gawang yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Penjaga gawang lebih istimewa, dia diperbolehkan menggunakan tangannya dalam area tertentu. Tidak di semua area dia bisa menggunakan tangannya. Dalam area tertentu dia bisa menggunakan tangannya. Di luar area itu dia hanya bisa menggunakan kaki, sama seperti pemain yang lain. Selanjutnya sepak bola merupakan permainan beregu. Masing-masing regu terdiri dari 11 pemain. Jangan nggak tahu lagi ya berapa jumlah pemain sepak bola. Permainan ini dimainkan dalam 2 babak. Dalam kurung 2 kali 45 menit dengan waktu istirahat 10 menit di antara 2 babak tersebut. 2 babak atau 2 kali 45. Jadi setiap babaknya itu masing-masing 45 menit. Babak pertama 45 menit, babak kedua 45 menit. Dan ada waktu istirahat 10 menit di antara 2 babak tersebut. Ya. Ada waktu istirahatnya 10 menit di antara 2 babak tersebut. Selanjutnya peraturan permainan sepak bola. A. Lapangan permainan. Lapangan sepak bola persegi panjang. Tidak ada lapangan sepak bola yang bulat, ya. Panjang minimal 90 meter, maksimal 120 meter. Lebar minimal 45 meter, maksimal 90 meter. Ya, jadi lapangan sepak bola itu panjangnya itu minimal 90 sampai 120. Lebarnya itu 45 sampai 90. Itu syaratnya kalau kamu mau melaksanakan pertandingan yang resmi. Contohnya pertandingan tingkat nasional atau yang internasional. Nah, syaratnya harus 90 sampai 120 dan lebarnya 45 sampai 90. Untuk pertandingan internasional, nah ini dia yang baru saya bilang tadi. Untuk pertandingan internasional, panjang minimal 100 meter, maksimal 110. Lebar minimal 64, maksimal 75. Jumlah dan perlengkapan main. Jumlah pemain sepak bola 1. Pertandingan dimainkan 2 regu yang masing-masing terdiri dari 11 pemain. Ini sudah kita bahas tadi. 2. Pergantian pemain maksimal 3 orang pemain dari suatu pertandingan. Jadi dalam satu pertandingan itu dibolehkan mengganti 3 pemain. Hanya dibatasi 3 pemain yang boleh diganti. Selanjutnya itu poin ketiga, dalam pertandingan lain penggantian dapat dilakukan sampai 5 orang pemain. Ya, ada dia beberapa pertandingan, contohnya selama corona ini, untuk menjaga kebugaran pemain, itu FIFA menerapkan peraturan dalam satu pertandingan bisa melakukan 5 kali pergantian pemain.
Jadi ada juga pertandingan yang menggunakan itu, menggunakan pergantian sampai 5 orang pemain ya. Selanjutnya, pemain dapat bertukar posisi dengan penjaga gawang asalkan mendapat persetujuan wasit sewaktu pertandingan sedang berhenti atau bola mati. Ya. Contohnya ini, penjaga gawang kamu cedera. Penjaga gawang cedera dan pergantian pemain sudah habis jatahnya. Mau tidak mau, pemain yang bukan berposisi sebagai penjaga gawang itu harus menjadi penjaga gawang, dan atas persetujuan wasit maka ia diperbolehkan menjadi penjaga gawang dengan catatan harus mengganti kostumnya dengan warna yang berbeda yang sebelumnya dipakai oleh timnya. Selanjutnya, durasi pertandingan. Nah, ini sudah kita bahas juga tadi. Pertandingan berlangsung 2 kali 45 menit, diselingi waktu istirahat 15 menit, pergantian pemain. Pemain cedera dan harus dibawa ke luar lapangan ya. Kalau ada yang cedera itu harus diobati di luar lapangan, dan kasus lainnya masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, teknik-teknik dasar sepak bola. Teknik sepak bola terdiri dari bermacam-macam gerakan. Keahlian seseorang dalam mempermainkan bola sangatlah berguna untuk suatu pertandingan yang berkualitas. Teknik permainan sepak bola dapat dibedakan sebagai berikut. Ini beberapa tekniknya. Teknik dengan bola. Beberapa latihan yang menggunakan bola. 1. Teknik menendang bola. Menendang bola merupakan faktor terpenting dan utama dalam permainan sepak bola. Iya, jelas. Namanya juga udah permainan sepak bola. Yang utama pasti menendang bola. Kalau kamu tidak bisa menendang bola, berarti namanya bukan main bola. Nah, teknik ini memerlukan kemampuan mengukur jarak dan arah. Oleh karena itu, seorang pemain yang hendak menendang bola harus dapat mengukur sejauh mana tendangannya dapat dicapai dan ke arah manakah bola itu hendak dituju. Di kelas 8 kita sudah pernah bahas kalau yang dia mau mengoper jarak dekat itu menggunakan teknik apa, jarak jauh teknik apa. Nah, di sini nggak saya jelaskan lagi. Nah, ini dia contoh teknik menendang dengan bola. Yang pertama, menendang dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, menendang dengan punggung kaki. Yang ketiga, menendang dengan punggung kaki bagian luar atau dengan kaki bagian luar ya. Ada 3 dia tekniknya. Nah, jadi di antara 3 inilah yang akan kamu pilih. Kalau kawannya dekat, kamu mau menggunakan teknik yang mana? Kalau yang lawannya jauh, mengoper jarak jauh, kamu gunakan yang mana? Kalau harus mengoper dengan cepat, bolanya jalan dengan cepat, kamu harus menggunakan teknik yang mana ya? Saya kira sudah paham karena sudah kita bahas. Jadi tidak saya jabarkan lagi di sini. Yang kedua, teknik menahan bola atau mengontrol bola atau menyetop bola ya. Ada 3 macam jalan bola yang masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahannya. Pertama, bola menyusur tanah. Kedua, bola memantul. Dan ketiga, bola tinggi. Teknik menahan bola antara lain menahan bola menyusur tanah dengan kaki bagian dalam dan dengan telapak kaki. Jadi ada 2 pilihannya ini. Kalau bola itu jalannya menyusur tanah, kamu bisa menggunakan teknik bagian dalam dan telapak kaki. Saya kira nggak saya jelaskan lagi bagaimana cara pelaksanaan menahan bola dengan telapak kaki atau bagian dalam karena sudah pernah saya jelaskan di kelas 8. Selanjutnya, menahan bola memantul dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar, dengan telapak kaki, dengan perut ya. Jadi kalau bola yang memantul, inilah pilihan yang bisa kamu lakukan. Dengan kaki bagian dalam juga bisa, dengan catatan kamu angkat kaki sesuai dengan tingginya bola. Dengan kaki bagian luar juga bisa, dengan telapak kaki juga bisa, dengan perut sudah pasti bisa. Karena apa? Karena bolanya memantul. Yang ketiga, menahan bola di udara atau tanpa jatuh ke tanah. Dengan kaki bagian dalam juga bisa, dengan paha bisa, dengan dada bisa, dengan kepala dan dengan punggung kaki. Jadi hampir semua teknik bisa dipakai, tergantung bagaimana situasi jatuhnya bola.
Kalau jatuhnya bola itu kira-kira setinggi dada, jangan kamu gunakan kaki bagian dalam. Bagaimana kamu mengangkat kaki setinggi dada untuk mengontrol bola? Jadi gunakanlah dada. Atau datangnya bola itu setinggi kepala kamu. Bola itu datang setinggi kepala. Bagaimana kamu menggunakan kaki ya? Jadi gunakanlah teknik-teknik ini sesuai dengan keadaannya. Jangan dipaksakan. Selanjutnya teknik menggiring bola atau dribbling. Pada umumnya, dribbling dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, 2. Menggiring bola dengan kaki bagian luar, dan salah pengertikan, menggiring bola dengan punggung kaki. Ya, ini hampir sama dengan menendang bola. Tekniknya hampir sama, cuman bedanya ini bukan dipakai untuk menendang, tapi dipakai untuk menggiring. Oke, saya kira itu saja tadi kalau untuk teknik. Jika ada masalah, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti Bapak bantu jawab. Sedikit kilas sejarah, ini sudah pernah kita bahas. Saya hanya ingin mengulang aja sedikit kilas sejarah dari sepak bola itu sendiri. Di kelas 7 sudah kita bahas, di kelas 8 juga kita bahas. Dari peninggalan-peninggalan sejarah, kini mengenal beberapa sebutan sepak bola. Kita mengenal beberapa sebutan sepak bola. Pada zaman Cina kuno, semasa pemerintahan dinasti Han, sepak bola dikenal dengan istilah Tancu. Di Italia pada zaman Romawi dikenal sebagai Passepartout, dan di Prancis yang selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania dikenal dengan Chow. Di Yunani kuno dengan istilah banyak lah, pokoknya ada istilah masing-masing, ya. Ada istilah masing-masing. Pada tanggal 26 Oktober 1863 didirikan sebuah badan yang disebut English Football Association. Kemudian tanggal 8 Desember 1863 lahirlah peraturan permainan sepak bola modern yang disusun oleh badan tersebut, yang dalam perkembangannya mengalami perubahan. Jadi di sini English atau Inggris lah yang membuat perubahan dalam sepak bola ini, ya. Tapi penemunya tetap Cina. Atas inisiatif Guirin, orang Perancis. Pada tanggal 21 Mei 1904 berdirilah Federasi Sepak Bola Internasional dengan nama Federation International de Football Association. Di Indonesia sendiri tanggal 19 April 1930 dibentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Yogyakarta, atau biasa kita sebut PSSI, dengan dukungan seluruh bon-bon. Pengurus PSSI pertama kali diketuai oleh Insinyur Suratin Sosro Sogondo. Untuk menghargai jasa-jasa Insinyur Suratin dalam upaya membina dan mempertahankan berdirinya PSSI, maka mulai tahun 1966 diadakan kejuaraan sepak bola tingkat taruna remaja dengan nama Piala Suratin atau Suratin Cup. Bahkan Piala Suratin Cup sampai sekarang itu masih berjalan atau masih berlangsung, ya. Setiap tahunnya ada namanya Piala Suratin Cup. Jadi sejarah Suratin Cup itu adalah karena ketua PSSI pertama itu namanya Bapak Suratin. Oke, saya kira sampai di sini saja pertemuan pertamanya dulu. Jika ada yang kurang jelas atau ingin kita diskusikan, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti Bapak bantu jawab, ya. Semoga kita sehat selalu dan semoga virus coronanya cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah yang kita cintai ini. Oke? Jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga kita sehat selalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.